Al. ASMR. Menurutku sih Darah Muda itu tentang soal pemberontakan dan kerebelannya eh, dalam usia segitu. Menurutku sangat penting untuk memberontak karena memberontak adalah sebuah memori yang nggak bakal terlupakan. Apapun bentuk segalanya itu. Anak muda yang sering kali melupakan sejarah, bukan sejarah secara harfiah, adalah sejarah Majapahit, sejarah Indonesia, sejarah Amerika dan lain-lain. Cuman sejarah sebagai fungsi untuk pijakan hidup. Aku bisa katakan adalah anak muda yang melupakan hal-hal dasar, hal-hal sejarah itu sendiri. Darah Muda menurutku berdaya, berdampak, tapi ugal-ugalan dan pasti sering kabur-kaburan sih. Itu simpelnya menurutku. Kayak sering aku dapati entah diriku sendiri atau orang-orang di sekitarku. Sebenarnya kita tuh bisa berdaya dan berdampak buat sekitarnya kita, cuma kita masih selalu kabur-kaburan dari banyak hal gitu loh. Itu sih. Darah Muda itu aku angkat dari diriku sendiri, mengartikannya bahwa aku itu sebagai remaja atau darah muda itu dia berani mengambil sebuah keputusan, akan tetapi dalam mengambil keputusan tersebut tidak memikirkan apa dampak atau resiko dalam keputusan tersebut, sehingga dia tidak memiliki jangka waktu panjang untuk memutuskan hal yang dia ambil gitu. Sebenarnya awalnya kan ditemani sama Mas Benny juga, kurator kita, untuk pengolahan gagasan dan lain-lain. Nah, di awal itu aku diberi arahan oleh Mas Benny untuk mencari gagasan yang dekat sekali dengan aku. Akhirnya aku melihat, karena aku melihat Darah Muda itu sering ugal-ugalan, terus kabur-kaburan, itu juga aku banget. Dari aku punya satu atau beberapa masalah di rumah misalnya, lalu aku pindah ke kampus, aku menjalani kegiatanku di kampus sebagai bentuk pelarianku dari hal-hal yang di rumah. Nah, ternyata apa yang aku lakukan ternyata nggak semuanya berjalan baik, ada yang malah menjadi masalah-masalah baru, menimbulkan sumbu-sumbu masalah baru. Akhirnya dari situ aku menggarap gagasanku lagi, jadi aku menciptakan satu kerangka pemikiran soal bagaimana aku yang akhirnya salah mengambil keputusan, aku yang akhirnya kurang matang dalam menentukan keputusan-keputusan tersebut, yang akhirnya menimbulkan sumbu-sumbu masalah baru itu gitu. Menurutku ini semua dibawa oleh genre yang bernama black metal, tentang kegelapan dan ketidakhumanisan diri sendiri ya. Dari gagasanku memulai dari sebuah keresahan tentang hak-hak para anak darah muda yang mereka tuntut untuk menjadi diri mereka sendiri. Seperti itu, tentang iman, pilihan menjadi profesi, ataupun apapun itu. Yang intinya ada pemberontakan di situ, membuat mereka memiliki movement yang cukup estetik menurut saya. Ketika mendapatkan sebuah permasalahan, aku merasakan kecemasan. Mengapa kecemasan? Karena aku takut untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Aku takut ini benar, aku takut salah. Karena apa? Karena aku tuh orangnya itu sangat takut untuk mengambil keputusan, karena yaitu takut mendatangkan ekspektasi-ekspektasi yang harus diwujudkan, padahal pada nyatanya belum tentu ekspektasi itu harus diwujudkan, sehingga muncullah sebuah pemikiran overthinking yang harus memikirkan hal-hal jelek gitu. Akan tetapi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, aku lebih sedikit tenang, bercerita kepada seseorang atau meminta konsultasi pada seseorang untuk memilih jawaban atas penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya cukup relate akhirnya pada keresahanku sebagai anak bungsu. Ada peristiwa yang aku pernah alami di keluargaku sendiri adalah ketika
salah satu keluarga di rumah meninggal, tetapi aku tidak merasa sedih sama sekali. Aku cukup bingung ketika selama 2 tahun aku tidak merasa ada hal yang aku sedihkan gitu. Beda dengan mas-masku dan seluruh keluargaku. Ada pertanyaan besar pada akhirnya, apakah semua keluargaku punya fakta yang aku nggak ketahui? Apakah keluargaku juga punya satu hal yang sengaja disembunyikan dariku, yang akhirnya aku tidak merasa sedih ketika mbahku meninggal. Selain anak bungsu adalah dimanja, untuk beberapa hal anak bungsu akan dikesampingkan, dianggap tidak bisa dan tidak perlu untuk tahu mengenai permasalahan keluarga. Sejarah keluarga pun akhirnya aku juga berdampak untuk sejarah keluarga akhirnya terpendam karena aku anak bungsu. Aku tidak bisa tahu apa masalah keluargaku sendiri. Akhirnya aku tidak benar-benar tahu soal keluargaku. Karena diriku lebih mayor terhadap sebuah karya lukisan, sehingga aku menciptakan sebuah karya itu berupa lukisan. Dan yang lukisanku itu berjudul Pertengkaran Isi Kepala, sehingga aku memvisualkan dari kedua sudut pandang terhadap pemikiranku ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Ketika aku tidak menindaklanjuti sebuah permasalahan, aku akan lebih memilih untuk overthinking, berpikir hal-hal yang jelek. Akan tetapi pada setiap permasalahan, diriku itu masih memiliki niat atau selalu memiliki niat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena aku orangnya takut untuk memilih keputusan, sehingga aku mendapatkannya dari seseorang yang lebih berpengalaman. Sehingga lukisanku ini menggambarkan dua pemikiranku ketika aku overthinking dan ketika aku mendapatkan sebuah jawaban dari seseorang yang lebih berpengalaman. Seperti itu. Ini sebenarnya satu yang kembali lagi satu yang simpel, kayak aku setiap ke tempat baju kayak ke mall atau kemanapun itu yang menjual banyak baju, aku selalu berpikir baju sebanyak ini berapa penjahit yang sudah membuat atau dari mana aja baju-baju ini berasal, karena aku melihat, aku selalu menangkap proses menjahit itu sesuatu proses yang kompleks banget, sesuatu yang memerlukan memerlukan ketelitian, memerlukan hal-hal yang rinci. Karena dulu aku di rumah juga ada saudara yang penjahit, dan juga ibuku dulu juga beberapa kali sempat menjahit. Aku memperhatikan tuh kayak kompleks banget gitu loh. Dan setelah aku dewasa, apalagi setelah aku kuliah, aku menyadari proses kehidupanku itu juga punya kesamaan dengan proses menjahit itu tadi. Kompleks dan butuh ketelitian. Saat aku salah mengambil keputusan, akhirnya berujung pada sumbu-sumbu masalah baru. Aku akhirnya memilih mesin jahit dengan beberapa modifikasi, dengan benang yang tidak lazim, dengan jarum yang aku ganti pakai pisau. Itu menunjukkan pemilihan keputusan yang gegabah, yang bikin akhirnya aku lari-larian dari satu masalah ke masalah lain, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Aku menggunakan instalasi sebagai menyuarakan semua itu dari sebuah black metal, dimana black metal itu benar-benar udah kompleks ya, dari kegelapan, dari konsep bunuh diri sampai self harm. Di situ aku ngebuatnya. Jadi ya ngomongin hak-hak seperti itu, ada salib, ada tasbih, itu semua menggambarkan soal cerita personalku sendiri. Dan menurutku ini worth it sih untuk dipamerkan. Jadi aku memakai aku nyebutnya ini adalah montase video. Kalau biasanya montase adalah foto, yang aku terapkan di sini adalah montase video. Atau bahasa muluk-muluknya atau bahasa akademisinya itu mungkin ya, kalau teman-teman bisa sepakati, adalah associate picture story. Statementku adalah, ketika anak muda yang
asal-asalan, tahu asal usulnya, pokoknya digas aja tanpa memikirkan sejarahnya gimana, latar belakangnya itu gimana. Itu bukan sepenuhnya itu salah anak muda. Jadi aku angkat aja dua-duanya lewat montase visual yang harus dilihat dari tiga-tiganya dan bisa diterjemahkan sendiri. Aku pakai visual yang kontras, mirror, looping, dan lain-lain.